Martial Peak 3687. 3000 mata Yao Xi berkilat. Suyan hanyalah alam kaisar orde pertama. Jadi kultivasi kesadaran ilahinya tidak terlalu kuat. Jika dia bisa mengumpulkan 3000, dia pasti bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Alam kaisar orde pertama seperti ini. Tapi bagaimana dengan orde kedua? Bagaimana dengan orde ketiga? Bagaimana dengan Kaisar Sudo? Karena fungsi manik dunia terkait erat dengan kultivasi Divine Sense seseorang. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin bermanfaat. Mencengkeram manik dunia dengan erat. Yao Xi berkata, Nyonya, saya tidak berpikir kita harus menyerahkan benda ini kepada senior Fu untuk saat ini. Saya ingin mencari seseorang untuk menguji fungsinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, Tuan masih memperbaikinya. Jadi belum terlambat untuk memberi senior Fu tambahan nanti. Adapun Tuan saya akan menjelaskan untuknya. Saya tidak akan membiarkan dia menjadi penjahat yang tidak dapat dipercaya. Suyan mendengar ini dan berkata, Tuan telah memerintahkan bahwa ketika dia tidak ada, manajer pasukan Yao harus bertindak sesuai dengan keadaan. Yao Xi tersenyum. Terima kasih banyak, Nyonya. Setelah World Bat pertama lahir, berita menyebar seperti api. Bagaimanapun, Yang Kai dan Suyan telah mengambil lebih dari 70 tim patroli selama eksperimen mereka. Meskipun Yao Xi segera mengeluarkan perintah untuk menutup mulut mereka, dengan begitu banyak orang di sekitar, berita tentang manik dunia dengan cepat menyebar. Kamsik Stem Army menjadi hidup kembali ketika berbagai panglima pasukan datang berkunjung. Tidak dapat menemukan Yang Kai. Mereka semua menatap manik dunia di tangan Yao Xi seperti serigala lapar menatap makanan lezat. Fu Renji berkata bahwa Yang Kai telah berjanji untuk memberikannya. Jadi dia dengan berani memintanya dari Yao Xi. Bagaimana mungkin komandan pasukan lainnya menyetujui ini? Dengan manik dunia di tangan, itu bisa memainkan peran besar pada saat-saat kritis. Jadi tidak ada yang sopan kepada Fu Renji. Wen Zishan berkata bahwa Yang Kai adalah penatua kuil Azure Sun. Jadi manik dunia pertama ini harus menjadi artefak kuil Azure Sun dan harus disimpan olehnya. Lei Hong mengatakan bahwa Yang Kai berasal dari domain selatan dan bahkan telah memperoleh warisan Kaisar Agung Bulan Cerah. Jadi sekarang saatnya baginya untuk membalas budi. Untuk sementara waktu, apakah itu mereka yang akrab dengan Yang Kai atau mereka yang tidak? Mereka semua berdebat di Kamsik Stem Army. Dan mereka yang pemarah hampir menyingsingkan lengan baju mereka untuk bertarung. Ini semua berkat manik dunia yang dijaga di tangan Yao Xi. Meskipun budidaya Yao Xi tidak terlalu tinggi, hanya di alam Kaisar Orde Kedua, dia masih putra Kaisar Agung. Jadi bahkan jika berbagai komandan pasukan cemburu dengan manik dunia di tangannya, mereka hanya bisa bermain kartu emosional. Jika ada orang lain yang memegang World Bat, mereka pasti sudah dirampok sejak lama. Bahkan Bing Yun, yang selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi, bergabung dan secara khusus memanggil Suyan untuk menanyakan tentang manik dunia. Setelah Suyan meninggalkan tentara Bing Chen, dia bingung harus berbuat apa. Dia mencoba menghubungi Yang Kai, tetapi dia tidak menjawab. Jadi dia tahu bahwa Yang Kai fokus untuk menyempurnakan manik dunia dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Setelah setengah bulan bertengkar, masalahnya telah mencapai Laut Tujuh Kabut. Di bawah perintah Li Wuyi, manik dunia dikirim ke Laut Tujuh Kabut. Sementara yang lain waspada terhadap identitas putra Kaisar Agung, Li Wuyi tidak. Dengan komando manajer umum pasukan, putra Kaisar Agung tidak berani melanggar dan dengan patuh mengirim manik dunia ke Laut Tujuh Kabut. Ketika Yao Xi kembali dari Laut Tujuh Kabut, dia melirik dengan dingin ke arah kelompok komandan pasukan. Semua orang tahu bahwa begitu manik dunia tiba di Laut Tujuh Kabut, mungkin mustahil baginya untuk kembali. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu Yang Kai kembali dari Starfield dan melihat apakah dia bisa membawa lebih banyak World Bats. Dengan demikian, meskipun manik dunia telah hilang, komandan pasukan masih tetap berada di Six Stem Army mereka. Tidak dapat pergi. Yao Xi kesal. Istri Yang Kai dikelilingi oleh tuan wanita yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai pasukan. Wanita selalu relatif mudah diajak bicara. Komandan pasukan tidak dapat menemukan cara untuk menerobos dari sisi Yao Xi. Jadi mereka hanya bisa fokus pada istri Yang Kai. Di Starfield, ketika Yang Kai mengetahui hal ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Dia tidak mengira manik dunia akan begitu dicari. Tetapi setelah memikirkannya, artefak luar angkasa yang dapat menyimpan makhluk hidup belum pernah muncul sebelumnya. Dan sekarang serangan balik sudah dekat. Komandan pasukan secara alami menjadi cemburu. Dia meluangkan waktu untuk mengirim pesan kembali dan memberitahu Yao Xi untuk memberitahu mereka bahwa selama dia punya cukup waktu. Ketika dia kembali, masing-masing dari berbagai komandan pasukan akan memiliki manik dunia. Setelah berita itu menyebar, Six Stem Army akhirnya tenang dan semua panglima pasukan yang beragam kembali ke rumah masing-masing. Memperbaiki manik dunia tidak sulit. Yang Kai menghabiskan banyak upaya untuk World Bat pertama. Tetapi setelah memperbaikinya, semuanya menjadi sederhana. Bagaimanapun, di berbagai pasukan, kebanyakan dari mereka hanya memiliki beberapa ratus ribu. Dikombinasikan dengan budidaya komandan pasukan, selama manik dunia dapat menampung beberapa ratus ribu atau juta orang, itu sudah cukup. Semakin besar ruang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Untuk meningkatkan efisiensinya, tidak perlu merepotkan seperti World Bat pertama. Itu tidak berbeda dengan menemukan meteorit yang lebih besar. Manik-manik dunia satu demi satu lahir dari tangan Yang Kai. Dan dia pada dasarnya bisa memperbaiki satu dalam 5 atau 6 hari. Namun, ada lebih dari 50 legiun di Star Boundary. Jadi jika dia ingin menjamin masing-masing dari mereka satu, waktu sangat penting. Seiring berjalannya waktu, di jalur dua dunia, pasukan besar sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Arai besar yang didirikan dengan pasukan besar ini saat mata arai akan segera terbentuk. Semua orang tahu bahwa hari serangan balik tidak lama lagi. Jadi setiap kultivator harus memanfaatkan momen terakhir ini untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup di medan perang. Pada malam hari, langit gelap gulita dan awan gelap menutupi matahari, sehingga mustahil untuk melihat cahaya apapun. Di dalam berbagai kamp tentara, itu benar-benar sunyi karena tim patroli terus berpatroli. Langit dan bumi sedikit bergetar ketika sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Seolah-olah selalu ada di sana. Wajah sosok itu tidak bisa dilihat dengan jelas, dan seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan misterius. Sosok itu menatap langit dengan tenang. 1000 kilometer jauhnya, di kamp utama di Menrace, Yu Rumeng, yang sedang bermeditasi bersila, tiba-tiba membuka matanya, melompat turun dari tempat tidurnya, dan melayang keluar dari tenda. Pada saat yang sama, tirai dari 2 tenda di dekatnya diangkat dan Chang Tian dan Bei Limo muncul pada saat yang sama. Setelah bertukar pandang, Bei Limo menoleh ke arah lokasi asli jalur 2 dunia dan mengerutkan kening. Kalian berdua juga merasakannya. Chang Tian mengangguk diam-diam. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Tatapannya menembus kehampaan dan diam-diam bertabrakan dengan sepasang mata 1000 kilometer jauhnya. Yu Rumeng bingung. Mengapa dia muncul? Bukankah dia terluka oleh darah besi dan jiwa tenang? Mengapa dia datang ke sini saat ini? Bei Limo terkikik. Mungkin dia ingin mati. Yu Rumeng meliriknya dengan dingin. Apakah ini sangat lucu? Bei Limo melengkungkan bibirnya. Laki-lakimu belum ada akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak puas? Mengapa kamu melampiaskan kemarahan kamu pada wanita tua ini? Jika kamu benar-benar tidak puas, wanita tua ini akan membantu kamu menemukan beberapa pria untuk melampiaskan kemarahan kamu. Enyah. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah lain. Bei Limo dan Chang Tian juga memperhatikan ini dan mengalihkan perhatian mereka ke arah itu. Beberapa garis cahaya terbang seperti meteor mengejar bulan, masing-masing memancarkan aura yang menghancurkan bumi. Ini adalah beberapa kaisar agung dari Star Boundary. Kaisar Agung juga memperhatikan ini dan segera bergegas ke medan perang dari Laut 7 Kabut. Dari jauh, mereka semua melirik, mengangguk ringan saat Chang Tian dan yang lainnya bertukar salam dengan Kaisar Agung. Keagungan Kaisar Agung memenuhi udara saat pasukan Star Boundary 55 terkejut. Dalam sekejap, setiap kamp menjadi semarak ketika para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari tenda mereka dan melihat ke arah sumber cahaya dengan pemujaan di mata mereka. Dengan beberapa deru, 3 garis cahaya melesat melintasi langit dan muncul di depan berbagai pasukan, memperlihatkan 3 sosok. Meskipun sudah malam,
Ketiga sosok itu masih mempesona. Beberapa orang yang telah melihat Kaisar Agung dengan bangga menjelaskan kepada teman mereka bahwa ini adalah Kaisar Agung Darah Besi. Ini adalah Kaisar Agung Jiwa Tenang. Dan ini adalah Kaisar Agung Bela Diri Binatang. Tiga Kaisar Agung berdiri berdampingan. Dengan Legiun Star Boundary di belakang mereka dan kegelapan di depan mereka tampaknya mampu menelan segalanya. Di Six Stem Army, Yao Xi berdiri di garis depan. Dengan para pemimpin setiap garnisun berdiri di belakangnya. Tanpa Yang Kai, Yao Xi yang bertanggung jawab. Setelah mengamati sebentar, Yao Xi mengerutkan kening dengan bingung. Mengapa Kaisar Agung tiba-tiba ada di sini? Jika dia tidak tahu, siapa yang tahu? Tidak mau menyerah. Yao Xi berbalik untuk melihat ke berbagai kepala garnisun. Apakah ada di antara kalian yang mendengar sesuatu sebelumnya? Semua orang menggelengkan kepala. Aneh, Yao Xi bingung. Zhu Qing berkata, Kaisar Agung sepertinya sedang menghadapi seseorang. Semua orang terkejut dan berbalik untuk menatapnya. Apakah kamu yakin? Zhu Qing perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi memang ada seseorang di sana. Serangkaian napas terdengar. Jika Zhu Qing tidak mengatakannya, mereka tidak akan bisa mengerti. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah itu dan melihat sosok kabur di kejauhan. Kaisar Agung Bayangan Malam, Yao Xi berteriak. Jika ada orang di dunia ini yang bisa memaksa tiga Kaisar Agung untuk bergabung dan menghadapi mereka, itu adalah Kaisar Agung lainnya. Tapi sekarang, di Star Boundary, hanya ada satu orang yang bisa melawan tiga Kaisar Agung. Istana Pembunuh Bayangan Wilayah Barat, Kaisar Agung Bayangan Malam Ken Ye. Sulai mengajukan pertanyaan yang mirip dengan Yu Rumeng. Bukankah dia terluka oleh Lord Ironblood dan Lord Serenesol? Kenapa dia ada di sini? Bukan rahasia lagi bahwa Ken Ye telah terluka. Beberapa tahun yang lalu, Kaisar Agung Darah Besi dan Kaisar Agung Jiwa Tenang telah bergabung untuk mengejar Ken Ye. Dan setelah pertempuran yang menghancurkan bumi, Ken Ye telah dikalahkan dan menderita pukulan berat dari tinju Darah Besi. Sejak saat itu, dia menyembunyikan dirinya dan hanya muncul hari ini. Mungkin lukanya sudah sembuh. Fuling dengan polos menjawab. Sulai perlahan menggelengkan kepalanya. Bahkan luka Kaisar Agung tidak dapat disembuhkan dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia telah pulih sepenuhnya, dia seharusnya tidak muncul di sini. Baginya, medan perang dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Jadi tidak bijaksana baginya untuk masuk sendirian. Tidak ada yang mengerti apa niat Ken Ye. Sulai samar-samar mencium aroma konspirasi. Dan jelas bahwa Yao Xi juga memikirkan kemungkinan ini. Ekspresinya menjadi sangat serius. Sebagai Kaisar Agung, tidak mungkin Ken Ye sebodoh itu. Sejak dia muncul, dia memiliki tujuannya sendiri. Tidak peduli apa tujuannya. Itu tidak baik untuk Star Boundary. Untungnya, sekarang ketiga Kaisar Agung telah mendeteksi auranya dan bergegas. Bahkan jika Ken Ye sedang merencanakan sesuatu, mereka seharusnya bisa menghentikannya tepat waktu. Belum lagi, Yao Xi menoleh untuk melihat ke arah lain dan mendengar bahwa ada tiga Saint Demon di sana. Karena ketiga Saint Demon telah bergabung dengan Star Boundary, mereka pasti tidak akan duduk diam. Dengan 6 lawan 1, bagaimana bisa Ye memiliki peluang untuk menang? Bersambung.